وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qala aydan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala habibuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan kepada Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, istiqomah dalam setiap amal, dan Allah Subhanahu wa taala wujudkan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada para teman-teman yang hadir di sini dalam kajian ngaji pro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.
tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik, anugerah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bukan hanya nikmat yang kecil. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pengen nikmat ini dibalas, apalagi dibayar. Jangankan untuk menghitungnya, ya. Kita tidak pernah bisa mampu untuk membayar dan menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Makanya pada hari kiamat nanti Rasulullah SAW beliau bersabda, ketika manusia semua dalam keadaan susah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan satu pengumuman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di manakah hamba-hambaku yang senantiasa mereka mengagungkan aku, kata Allah. Maka orang-orang bertanya, ya Allah, siapakah orang-orang yang senantiasa mengagungkan Engkau? Orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi nanti pada hari kiamat. Apa makna syukur itu? Syukur itu maknanya banyak sekali. Seorang ulama mengatakan syukur itu artinya alla ta'siyallaha bima'asillah. Syukur adalah tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, maknanya bagaimana? Semua karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus jaga dengan sebaik mungkin. Maka para ulama mengatakan syukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama asyukru bil qalbi, syukur yang letaknya dalam hati. Yang kedua wasyukru bil lisan, syukur yang diucapkan dengan lisan kita. Yang ketiga asyukru bil jawarih, syukur yang harus kita perbuat dengan anggota badan kita. Apa yang dimaksud dengan syukur bil qalbi? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan asyukru nisfal iman. Sesungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk bagian dari iman yang sempurna. Maknanya bagaimana? Kalau ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak bersyukur, berarti dia nggak punya iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur akan mendapatkan surga. Tetapi sebaliknya, orang yang kufur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Jadi orang itu kalau nggak pandai bersyukur, maka cikal bakal tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Maknanya syukur bagaimana? Yang pertama kata para ulama, asyukru bil qalbi, faqasdul khair wa idmarihi likafatil khalqi. Senantiasa menggantungkan semua hajatnya kepada Allah. Nah, ini syukur yang letaknya dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada setiap hamba yang punya iman dalam hati, yang iman tersebut tidak dicampur adukan dengan perkara-perkara yang lain. Apapun yang dia kerjakan, apapun keadaannya, bagaimanapun dia senantiasa menggantungkan semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan manusia ini kenapa hidupnya susah? Kenapa hidupnya gelisah? Kenapa hidupnya sumpek? Karena dalam hatinya tidak ada Allah. Kalau dalam hati seorang hamba ada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan dalam hidup. Ketika kita taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, maka Allah pertama kali akan menumbuhkan ke dalam hati kita adalah ketenangan. Barusan Ustaz Ghifari telah membacakan satu ayat, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, kejayaan ada dalam pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ketika dia mengamalkan agama sungguh-sungguh. Kebahagiaan akan Allah berikan kepada seorang hamba yang senantiasa berpegang teguh dengan Allah, dengan syariat Allah, dengan sunnahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan min zakarin aw unsa, bahasanya Allah, barang siapa yang beramal soleh. Kalau kata Ki Uzairon, amal soleh itu amal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, itu amal soleh namanya. Kalaupun memang Nabi tidak mengerjakan, tetapi tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah, tidak bertentangan dengan ijma'nya para ulama, dan tidak bertentangan dengan kiasnya para ulama, maka itu disebut dengan amal soleh atau disebut dengan sunnah. Amal yang dikerjakan oleh para sahabat, kalaupun tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, itu disebut dengan amal soleh. Amal yang dikerjakan oleh para ulama, kalaupun di zaman Nabi tidak dikerjakan, maka itu disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh di sini kata guru kami adalah amal yang pantas dan tidak bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau mengatakan, idza wajadtum sunnata nabiyyikum fattabi'uha. Kalau kalian sudah dalam sunnah Nabi kalian, fattabi'uha, maka pegang sunnah itu. Wa idza taraktum, kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, atau meninggalkan sunnahnya para ulama, meninggalkan sunnahnya para anbiya, meninggalkan sunnahnya para sahabat, meninggalkan sunnahnya orang-orang soleh, la dhalaltum. Imam Syafi'i mengatakan pakai lam taukid, pasti kamu akan celaka. Jadi orang yang senantiasa hidup dalam kebaikan amal soleh, mengamalkan perintah Allah, ketika ada panggilan Allah dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalannya para ulama, dan ini tidak bertentangan dengan ijma dan kiasnya para ulama, maka itu disebut dengan amal soleh. Siapapun orangnya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan dia punya iman. Syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Sehebat apapun seorang mengerjakan kebaikan, kalau dalam hatinya nggak ada keyakinan yang betul kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tolak amal orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ada orang-orang kafir yang mereka berbuat kebaikan. Orang kafir di luar sana, dia membangun masjid. Orang kafir di luar sana, dia bersedekah setiap Jumat kepada anak yatim. Bahkan dia membantu orang-orang fakir miskin. Tetapi dalam hatinya nggak punya keyakinan yang betul kepada Allah. Ma'amilu faj'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Maka seperti debu yang ditaruh di atas telapak tangan kemudian ditiup oleh angin. Tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau dalam hati seorang hamba ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia ahli maksiat, tetapi ketika ditanya, bro, mas, agamanya apa? Agama saya Islam. Kenapa kamu nggak sholat? Saya malas. Kenapa kamu nggak zakat? Apalagi zakat, sholat aja saya malas. Yang nggak mengeluarkan uang, apalagi yang mengeluarkan uang, lebih malas lagi saya. Tapi kamu yakin kalau Allah Tuhan kamu? Ya, saya yakin. Maka iman yang seperti ini dalam hati, walaupun paling lemah, akan Allah pandang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW beliau bersabda, fa innahu man qala awwaluhu la ilaha illallah.
barang siapa yang ketika hidup di awal pembicaraannya dia mengucapkan la ilaha illallah wa akhiruhu la ilaha illallah, dan di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, summa asha alfasanatin, dan selama hidup 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun dia maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hatinya masih ada keyakinan kepada Allah, lam yus'al an zambi wahid, kata Nabi, maka Allah malu bertanya dosa kepadanya. Jadi nilai iman di hadapan Allah sangat besar. Dan kita jangan sampai mengatakan saya mah lebih suka si A walaupun dia kafir tapi dia baik, daripada si B dia orang beriman tapi dia jahat. Seorang ulama mengatakan orang yang punya anggapan seperti itu berarti dia sudah suul adab kepada Allah, sudah menghinakan hatinya Rasulullah SAW. Suatu saat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedang tawaf. Setelah tawaf beliau berbicara di depan Hajar Aswad dan beliau mengatakan, ya Ka'bah, ma'adzamaki wa asyrafaki, wahai Ka'bah, engkau ini sangat dimuliakan oleh Allah, engkau ini sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, dari manapun dia, kalau ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, sebelum niatnya dia selesaikan, Allah sudah hancurkan duluan dia. Ada niatan buruk aja dengan Ka'bah, maka akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Raja Abraha ingin memindahkan Ka'bah dari Baitul Haram ke Palestina, ke Yaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapapun orangnya yang masuk ke Masjidil Haram pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut teman-teman nanti yang berangkat haji atau umroh, wah saya takut nanti uang saya hilang, takut nanti saya seperti apa. Jangan takut. Orang yang masuk ke dalam pelataran Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram, Allah berfirman, "Wa man dakhalahu," barang siapa yang masuk di dalamnya, kana amina, aku yang menanggung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Abdullah bin Umar, "Walakinnal mu'mina afdalu wa a'dhamu indallahi minki." Akan tetapi satu derajatnya orang beriman yang paling rendah imannya, bukan yang paling besar, bukan kelasnya Abu Bakar ini, bukan kelasnya Mas Ridho imannya, bukan kelasnya Bang Alvin imannya, bukan. Mas Ridho imannya sudah luar biasa, berani mengorbankan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi Ustadz Gipari bilang sama saya pernah bilang sama Mas Ridho, "Mas, nggak takut apa jadi miskin? Harta begitu dikeluarkan untuk agama." Apa jawaban Mas Ridho? "Makin dikeluarkan untuk agama, saya makin malah menjadi orang kaya," katanya. Allah udah janji, "Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang berani meminjamkan hartanya yang sedikit untuk Allah. Bahasanya Allah pakai pinjam, Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, Allah ngasih harta sama kita, ya? Allah ngasih harta sama kita itu milik kita atau bukan sih? Bukan, itu hanya titipan. Islam itu mengajarkan kita nggak pernah miliki. Jangan sampai kita mobil itu milik saya, bukan. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti satu saat akan kita tinggalkan. Mati kita tinggalkan, atau bisa jadi kita jual. Makanya seorang ulama mengatakan, dari mulai dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dikiamatkan oleh Allah, belum ada ceritanya orang yang mempunyai dunia. Betul? Setuju? Sekarang saya mau tanya, Nabi Sulaiman kaya sekali. Bahkan kalau Mas Ridho kendaraannya masih pakai Alphard dan Range Rover, kalau Nabi Sulaiman sudah menggunakan angin, beliau kemana-mana pergi. Iya, hari ini belum ada kendaraan angin seperti Nabi Sulaiman. Belum ada. Nabi Sulaiman ingin pergi ke satu tempat, maka langsung Allah datangkan angin. Disampaikan langsung seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak perlu ke bengkel, Mas. Bahkan seorang ulama mengatakan, kekayaan Nabi Sulaiman tidak akan pernah ada yang bisa menandingi sampai hari kiamat.
Kalau hari ini kita punya prajurit manusia. Kalau Nabi Sulaiman semua makhluknya Allah menjadi prajuritnya. Dan beliau adalah orang kaya, nabi yang kaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dari kekayaan Nabi Sulaiman yang beliau bawa ke dalam kubur? Tidak ada. Berarti tidak pernah dunia ini dimiliki oleh manusia. Qarun, tahu Qarun? Kayaknya juga bukan main. Tadinya Qarun itu orang miskin. Dia bilang sama Nabi Musa ini sebagai sepupunya, wahai Musa, engkau ini seorang nabi yang kalau berdoa pasti makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan dong saya. Kan ente kan sepupu saya. Masa ente tega saya ngeliat saya miskin? Oh baik. Mau apa antum? Saya mau jadi orang kaya. Pas ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan Qarun agar jadi orang kaya, ternyata Qarun lupa diri. Bahkan dalam riwayat itu saking banyak hartanya Qarun sampai kuncinya itu dibawa sama 7 ekor unta. Saking banyak hartanya itu, di gudangnya itu banyak banget. Ada kunci A, kunci B, kunci C, sampai kunci Inggris. Dibawa. Tapi ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doanya Nabi Musa, adakah harta yang dibawa oleh Qarun? Tidak ada. Jadi dunia ini mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah ada yang miliki. Kembali ke derajatnya orang beriman. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Ka'bah, wahai Hajar Aswad, walakinnal mu'mina afdalu wa a'dhamu indallahi minki. Akan tetapi derajatnya orang beriman itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kamu. Yang paling rendah. Ya. Kata Nabi, la taqumus sa'atu fil ardi. Dunia ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi masih ada yang mengucapkan Allah. Walaupun hanya satu orang. Kalau semuanya nanti nggak ada yang beriman kepada Allah kecuali hanya satu lah, anggaplah Bang Alvin yang beriman. Dan itu pun Bang Alvin udah banyak maksiatnya misalnya. Tetapi ketika ditanya, Bang Alvin, Tuhan kamu siapa? Allah. Maka imannya Bang Alvin tadi bisa menangguhkan datangnya hari kiamat. Tapi nanti kalau sudah tidak ada orang beriman, semuanya orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam arti di dunia sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat Allah. Maknanya bagaimana? Kalau di dunia sudah tidak lagi ada orang beriman, maka dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada Ka'bah. Walaupun Ka'bah masih berdiri, Masjid Nabawi masih berdiri, Masjidil Aqsa masih berdiri, tetapi sudah tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan kiamatkan ini dunia. Saya mau tanya, berarti derajat iman orang yang paling lemah dengan Ka'bah berarti tinggian mana? Derajatnya orang beriman paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau punya iman hidupnya akan bahagia. Ya, orang itu kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pertama kali Allah akan berikan kepadanya adalah ketenangan dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang itu kalau nggak punya iman, jangankan ngurusin umat, ngurusin istri satu aja udah pusing. Itu kenapa dalam rumah tangga istri satu ribut, punya anak satu ribut? Oh, karena nggak punya iman. Karena nggak ada Allah dalam hatinya. Hari ini semua manusia punya anggapan bahwasanya dengan harta yang banyak dia akan bahagia, dengan kasur yang empuk dia akan bisa tidur tenang. Kalau kita lihat sekarang, orang yang paling banyak beli obat tidur adalah orang-orang kaya. Betul nggak? Bener nggak? Bener kan? Orang yang paling banyak datang ke rumah sakit, Pak dokter,
Saya pengen beli obat tidur biar tenang, siapa? Orang miskin apa orang kaya? Orang kaya rata-rata. Kenapa? Kekayaan tidak menjadikan orang itu bahagia. Jadi yang menjadikan bahagia adalah amal soleh. Mengerjakan perintah Allah, sunnah Nabi dia kerjakan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustadz Haris kemarin, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketenangan Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bukan hanya ketenangan. Yang kedua, Allah akan berikan kehidupan yang berkah dalam hidup kita. Pengen berkah nggak hidupnya? Apa itu berkah? Berkah itu kata para ulama ziyadatul khair. Dalam kehidupan sehari-hari, makin hari makin tambah kebaikannya. Itu berkah. Punya uang sedikit, kalau bisa buat sedekah namanya berkah. Ada uang nih 100 ribu, dia sedekahkan 50 ribu, berkah namanya. Tapi kalau punya uang 10 juta, dia pelit, dia bakhil, dia nggak mau mengeluarkan hartanya, berarti hidupnya nggak berkah. Kenapa dia nggak berkah? Karena dia nggak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali Allah berikan kepada orang yang taat kepada Allah, yang pertama kali adalah ketenangan dalam hidupnya, yang kedua kali keberkahan Allah berikan dalam hidupnya. Jadi tandanya orang beriman itu, tandanya orang pengen tenang itu, kalau dia nggak menggantungkan kepada Allah, pasti salah jalan dan salah langkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah zat yang maha satu, telah menceritakan, memberitahu kepada kita, kalau kalian pengen bahagia, kalau kalian pengen sukses, kalau kalian pengen ditolong oleh Allah, maka Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu imtisalu awamirillah, mengerjakan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, yaitu dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi, baik di depan atasannya atau di belakang atasannya, kalau dia punya iman, maka dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang santri disayang sama gurunya ini. Disayang sama gurunya. Sehingga santri-santri yang lain ini iri sama si santri yang disayang sama gurunya. Dan gurunya ini mulai tahu nih. Nah, ini cerita maksur. Biasanya para santri-santri sudah tahu ini. Yang ma'ruf, yang maklum, yang sudah diketahui oleh banyak para santri. Akhirnya gurunya ini ngetes. Dan semua muridnya dipanggil. Wahai muridku, datang ke sini semuanya. Dan semuanya dikasih ayam satu-satu. Dikasih ayam satu-satu. Gurunya bilang, kamu potong, cari tempat yang paling aman. Lari semuanya. Ada yang ke atas bukit, ada yang ke belakang tembok, ada yang dalam kamar mandi. Wah, lari masing-masing. Nanti menjelang asar, kalian datang lagi, bawa hasil potongannya ke saya, kata gurunya itu. Kemudian ada satu santri nih, semuanya sudah dipotong, dia mah belum dipotong. Ditanya, kamu kenapa belum dipotong? Bagaimana mungkin saya bisa memotong ayam ini kalau semua tempat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba, hari ini sekarang kita bisa, kalau di depannya Mas Ridho, kalau di depannya Pak Muslihun, minum masih pakai tangan kanan, duduk. Tapi kalau udah di luar deh coba. Kalau di dalam kamar, kita ngelihat Facebook, kita komen siapa? Komen istrinya orang. Kita nge-like istrinya orang. Kita ngelihat istrinya orang. Orang tuh kalau takwa, kata Nabi, Allah akan menjadi matanya. Beberapa minggu lalu kan sudah saya sampaikan. Orang itu kalau takwanya betul-betul kepada Allah, Allah akan jadi matanya, Allah akan jadi pikirannya, Allah akan jadi tangannya, Allah akan jadi hatinya, Allah akan jadi kakinya. Maknanya bagaimana? Ketika dia melihat, maka dia berpikir, ini benar atau enggak? Ketika dia berpikir, maka dia terus berpikir, ini kalau seandainya pikiran saya jorok, ini kira-kira Allah ridho atau enggak?
Ketika dia berbuat dengan tangannya, maka Allah akan menjadi tangannya. Maknanya bukan Allah jadi tangannya dia. Ketika dia mengerjakan sesuatu dengan tangan yang Allah berikan kepadanya, dia berpikir kira-kira ini benar atau enggak. Nah, kalau hari ini sekarang kaki kita masih melangkah kepada kemaksiatan, mata kita masih melihat perkara-perkara yang Allah murka di dalamnya, mulut kita masih bicara yang kotor, kemudian telinga kita masih mendengar kemaksiatan oleh Allah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum takwa. Berarti kita belum takwa. Orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang bertakwa kalau dia maksiat maka dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu, para sahabat itu mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Orang-orang yang dulunya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika agama sudah masuk ke dalam hatinya para sahabat, maka mereka meninggalkan semua perkara yang mereka senangi. Makanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman kalian kalau belum menyandarkan semua kesenangan kalian kepada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kesenangan kita belum kita sandarkan kepada jalannya Nabi, berarti kita belum takwa. Masih susah hidup kita. Kelihatannya banyak uang tuh bahagia. Enggak. Korun banyak uang tapi sengsara hidupnya. Kelihatannya punya pangkat dan jabatan tuh Allah muliakan dia. Enggak. Berapa banyak orang-orang yang punya pangkat dan jabatan ujung-ujungnya di penjara. Ditangkap sama KPK. Ini tiba-tiba jadi kaya. Kenapa ini langsung jadi orang kaya nih? Oh, korupsi. Jadi dia nggak amanah. Dengan apa? Dengan pangkat dan jabatan yang Allah titipkan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai baknya lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah sampai sinnya lafaz An-Nas, Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh bahagia dunia, bahagia akhirat. Tetapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kata Allah, barang siapa yang tidak mau mengerjakan sunnah nabiku, tidak mau taat kepada perintahku, fa innalahu, maka aku akan berikan kepadanya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Mobilnya banyak, tapi kalau hatinya sempit buat apa? Susah. Suka ngelihat nggak orang-orang kaya atau orang-orang yang punya banyak harta, yang parah itu miskin susah lagi. Udah miskin hatinya sumpek lagi, nggak mau taat sama Allah. Datang pengen ngaduin masalahnya ini, ya nggak mau taat sama Allah. Cerai sama istrinya, kerjaannya berantakan. Kenapa dia nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau dia taat kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya, masalah-masalahnya Allah berikan jalan keluar. Ya. Kayak kita tuh kalau kita nggak takwa kepada Allah, kayak kita masuk ke Pegadaian itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangankan udah pinjam, baru masuk aja itu udah dapat masalah itu. Bener nggak? Apalagi udah sampai pinjam, masuknya aja Mas Abror ke situ udah nambah masalah itu. Ketahuan Mas Abror tuh. Iya. Tapi kalau kita punya masalah, kita datang kepada Allah, kemudian kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, min amrihi yusra, kata Allah, aku akan selesaikan masalahnya. Enggak lewat orang-orang, aku selesaikan. Kenapa yang bikin masalah? Allah. Maka kita harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu, teman-teman yang mulia, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu jangankan masalah besar. Para sahabat itu di dapur rumahnya nggak punya garam aja, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau kata Ustadz Reza, kalau dulu para sahabat sholatnya bisa menyelesaikan masalah dunia,
Pasti sholatnya sahabat bisa menyelesaikan masalah akhiratnya. Kalau hari ini kita sholat, dunia kita belum selesai, bagaimana masalah akhirat kita? Hari ini kita sholat, mengerjakan ibadah, tapi makin tambah pusing hidup kita. Kalau dulu para sahabat, ketika di kebunnya nggak ada kekeringan, nggak ada hujan, dia sholat 2 rakaat, tiba-tiba Allah turunkan hujan persis di atas kebunnya, tok. Kemudian sahabat yang sholat tadi keluar nggak kehujanan, masuk kehujanan. Kemudian dia begini nih, badannya kehujanan, kepalanya nggak kehujanan. Ketika dia yakin tawajuh sungguh-sungguh, menggantungkan hajatnya semua kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia. Tenang, benar. Walaupun nggak punya harta, tenang. Tenang tuh di sini, Pak, di sini nih, di hati ini. Makanya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan itu bukan dari banyaknya harta. Itu Nabi bilang ini dalam hadis Bukhari nih. Ya, ketenangan bukan dari banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi kekayaan itu ketika hati kamu senantiasa syukur atas nikmat yang Allah kasih. Gak usah pandang orang ke atas. Makanya kata Nabi, kalau dalam urusan dunia jangan lihat orang yang di atas kamu, tapi lihatlah orang yang di bawah kamu, agar kamu pandai bersyukur. Loh, kalau urusan dunia yang lihat Mas Ridho ya kita nggak bisa ngejar, malah jadi pusing kepala kita. Akhirnya ujung-ujungnya maksain minjem duit ke sana kemari untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ya, untuk mencukupi keperluan, bukan kebutuhan ya. Keinginan, gaya hidup. Iya, gaya hidup, Masya Allah. Ya kalau kita mampu belinya, ya udah beli itu, syukuri. Tapi kalau urusan agama kata Nabi, lihat orang yang lebih amalnya lebih tinggi. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa kok dia bisa tahajud, saya nggak bisa? Sedih. Kenapa dia bisa duha 12 rakaat, saya cuma 2 rakaat? Harus sedih. Karena nanti orang-orang ahli surga mereka akan mendapati penyesalan. Orang di surga itu kata Nabi masih menyesal. Menyesalnya bagaimana? Sama-sama di dunia, sama-sama makan nasi, tetapi cuman gara-gara beda ucapan subhanallah satu, akhirnya derajatnya lebih tinggi dia 100 derajat daripada kita. Cuman gara-gara ucapan subhanallah. Apalagi yang tahajud malam. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail. Pengen mulia nggak hidup kita? Angkat tangannya yang pengen mulia. Mau tahu kunci mulia? Dari Nabi, wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail. Wahai kalian umatku, kalau pengen mulia kuncinya cuma satu. Bangun tengah malam sholat 2 rakaat. Nangis sama Allah. Nangis, ya Allah, saya banyak masalah ya Allah. Saya banyak dosa ya Allah. Saya datang kepada Engkau dengan membawa dosa-dosa saya ini ya Allah. Atas sesuai janji NabiMu ya Allah. Saya ingin mendapatkan kemuliaan ini ya Allah. Maka saya datang ke hadapan Engkau ya Allah di tengah malam ini ya Allah. Bahkan orang-orang yang senantiasa bangun tengah malam dan sholat 2 rakaat, kata Nabi, wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalam. Orang-orang yang suka bangun tahajud, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, sebagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan perang di jalan Allah. Walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Jangan sampai tinggal tahajud. Insya Allah ya. Bagaimana ayat tahajud? Fatahajjat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wah, hafal tuh Bang Alvin. Bukan mamah muda ya. Mahmuda Mas ya. Bukan mamah muda. Siapa yang sungguh-sungguh bangun malam, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di derajat yang paling tinggi. Masya Allah. Bangun malam insya Allah ya. Kemudian yang kedua, tanda orang itu pengen mendapatkan kemuliaan, kata Nabi, wastighna'uhu 'anin nas, enggak butuh sama manusia. Butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan semua hajatnya, keperluannya, ceritanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah. Ketika orang-orang dalam keadaan lalai, dia mengucapkan alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ada seorang ulama di zamannya Abul Hasan Al-Basri radhiyallahu taalaan, matanya buta, badannya bau, kemudian seluruh tubuhnya tuh kena penyakit kusta, penyakit kulit, tinggalnya di ujung pasar. Tapi dari mulutnya selalu mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Abul Hasan Al-Basri ini sebagai ulama, tabi'in, wali di masa itu heran. Syekh, antum ini kenapa? Apa yang antum syukuri nih? Mata buta, badan penuh dengan nanah. Orang-orang tidak mau ada yang dekat dengan kamu karena kamu bau. Maka si wali tadi, si Syekh tadi, dia tersenyum. Wahai Abul Hasan Al-Basri, dia tiba-tiba tahu. Loh, kenapa kamu tahu saya kalau saya Abul Hasan Al-Basri ini? Iya, karena Allah beritahu saya. Yang datang ke hadapan kamu hari ini adalah Abul Hasan Al-Basri. Wahai Abul Hasan Al-Basri, si kakek tadi mengatakan, si orang tadi yang sakit tadi mengatakan, dari banyak orang di pasar, semuanya lupa Allah, yang ingat hanya saya. Dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada saya. Jadi nikmat terbesar itu adalah ingat Allah. Bukan kita dapat proyek besar, bukan dapat keuntungan yang Masya Allah nilainya nggak terhitung, tidak terhingga, bukan. Tapi nikmat terbesar adalah ketika kita ingat Allah. Ingat Allah dalam keadaan apapun. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ketika beliau salat tahajud tengah malam, beliau menangis sampai-sampai janggutnya, yang kata para ulama jumlah janggutnya ada tuh 124.000 helai. Hebatnya ulama tuh ya, sampai bisa mengetahui jumlah helai janggutnya Rasulullah. Ada berapa? 124.000 helai jumlah janggutnya Rasulullah itu. Dari mana ya? Dari para sahabat, dari para tabi'in. Para tabi'in dari mana? Dari para sahabat. Para sahabat dari mana ya? Pasti dari Rasulullah SAW. Makanya kita itu kalau nggak ikut ulama, hidup kita pasti susah. Orang tuh kalau hidupnya nggak bersandar dengan ulama, nggak ikut para ulama, maka hidupnya pasti salah. Kalau ada orang ibadah tidak mengikuti 4 imam mazhab, pasti keliru, mas. Ya, Rasulullah SAW berdiri di tengah malam, rumah yang begitu sempit, Masya Allah. Makanya kenapa pendapat Imam Abu Hanifah ketika sudah bersuci, walaupun bersentuhan kulit dengan istri nggak batal. Karena ngambil hadis Rasulullah ketika sholat, karena saking sempit rumahnya Nabi menyingkirkan kakinya Sayyidatina Aisyah dengan tangannya tanpa helai, tanpa ada penghalang. Akhirnya Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang sudah berwudu, dia tidak batal bersentuhan kulit dengan istrinya dengan dalil yang tadi. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat, oh Rasulullah dulu pakai penghalang, pakai kainnya. Nabi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau tangisi? Bukankah engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah? Bahkan engkau tidak akan mungkin berbuat kemaksiatan." Apa yang Nabi katakan? "Afala akuna abdan syakura." Apakah aku enggak pantas jadi hamba yang bersyukur? Nabi itu nabi yang kelasnya udah pimpinan para anbiya. Sidratul Muntaha itu diciptakan buat Nabi, bukan buat Mas Rido. Bener. Sidratul Muntaha itu Allah ciptakan buat Rasul. Kenapa Allah ciptakan Sidratul Muntaha? Karena Allah memuliakan Rasulullah ketika menerima perintah sholat. Kalau Nabi Musa di Bukit Tursina masih di dunia, tapi kalau Rasulullah menerima perintah sholat sudah sampai ke Sidratul Muntaha.
Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, Nabi Musa tidak melepas sendalnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhlana 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, copot sendal kamu, itu lembah suci. Tapi ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha dan Rasulullah melepaskan kedua sendalnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kenapa kau copot sendal?" Kata Rasulullah, "Ini kan tempat suci. Dulu Musa aja di Tursina dia buka sendalnya, kenapa saya tidak?" Apa kata Rasul? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bi'izzati wa jalali." Dengan kemuliaanku dan keagunganku, pakai aja sendalnya. Kamu dengan Nabi Musa berbeda. Ya, Nabi Musa tuh dia datang kepada aku karena dia mencintaiku. Tapi kalau engkau datang kepada aku karena aku cinta kepadamu. Yang sudah digituin sama Allah, sholat malamnya masih menangis. Sampai kakinya bengkak. Sahabat siapa yang ikut sholat tahajud bersama Nabi di belakang Rasulullah? Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Wah, ikutlah sholat sama Nabi di belakang sholat. Rokat pertama Nabi masih baca Al-Baqarah, masih aman kan? Ya kan, Al-Baqarah. Sayyidina Salman mengira bahwasanya Rasulullah akan ruku ketika menyelesaikan surat Al-Baqarah. Ternyata Rasulullah melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lil akhir. Kata Sayyidina Salman, aman. Mungkin Rasulullah akan ruku kalau sudah menyelesaikan surat Al-Im. Ternyata beliau melanjutkan surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha ila akhir. Kata Sayyidina Salman, aman ini. Rasulullah pasti akan ruku kalau sudah selesai surat An-Nisa. Ternyata Rasulullah melanjutkan surat Al-Maidah. Sayyidina Salman Al-Farisi akhirnya mundur secara perlahan-lahan. Gak jadi kesel. Ternyata dalam riwayat Rasulullah ruku di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9 atau 10? Surat ke-9. Ya hampir 10 juz atau 11 juz. Tapi di sini ada orang-orang yang hebat di sini. 20 rakaat, 30 juz tuh Mas Rido, Ustadz Gifari, Bang Doni, Mas Abror. Masya Allah. Bang Alvin. 30 juz 20 rakaat. Allah. Mudah-mudahan besok kita bikin lagi Mas ya. 2 hari. 2 hari ya? Ya 2 hari. Yang mau ikut nanti daftar insyaallah. Merasakan sholat 30 juz. Ya 30 juz 20 rakaat. Nanti kalau ditanya sama Allah, kalian beriman gak sama Al-Quran? Beriman. Siapa yang hari ini pernah menyelesaikan sholatnya, menyelesaikan 30 juz dalam sholatnya? Orang-orang yang kemarin tuh Mas Rido, Bang Alvin, Ustadz Gifari, Mas Abror, Bang Doni itu saya ya Allah. Yang lain mana? Cuman kata Pak Muslihun kemarin di Muntahab gini, ya Allah. Barang siapa yang sholat baca Az-Zalzalah rakaat pertama, baca Al-Kafirun rakaat kedua, tambah Al-Ikhlas, maka seperti menghatamkan Al-Quran. Masuk kata Allah. Tahu dari mana? Dari Muntahab hadis. Lah Muntahab hadis itu siapa? Ya itu hadis-hadisnya Rasulullah. Lah ya udah, itu sabda nabiku juga katanya. Tapi tetap derajatnya tetap berbeda. Nabi dalam keadaan seperti itu pun masih senantiasa beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, apakah aku tidak pantas bersyukur karena aku diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba yang hari ini mengucapkan alhamdulillah pagi tadi 100 kali siapa? Alhamdulillah 1, 2, 3. Yang tadi pagi zikir pagi petang. Kan zikir pagi petang itu ada alhamdulillahnya itu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tadi sore zikir sore siapa? Yang tadi subuh baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina. Alhamdulillah. Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan di pagi hari raditu billahi robba wa bil islami dina ila akhir wa in mata syahidan, kalau mati hari itu mati syahid.
Kalau seumpama nanti dia mati, nanti pada hari kiamat, orang yang pertama kali menuntun dia ke dalam surga langsung dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rugi kalau nggak baca itu, hafal nggak? Ya barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba man qala hina yasma'ul adzan, kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan setelah azan dikumandangkan, raditu billahi, tiga aja, tiga, gak usah banyak-banyak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah halat syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi, wajib syafaatku untuknya pada hari kiamat. Hafal nggak? Lah, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, tiga aja ini. Kalau mau tambahin silahkan. Ada ini enggak? Saya tulis biar tahu semuanya, biar dapat syafaat Nabi. Jadi ilmu itu kalau ada nur dalam hati, maka dia akan mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Barang siapa setelah azan dia mengucapkan raditu billahi rabba, dihafalkan ini. Raditu billahi rabban. Ya, raditu billahi rabba. Ini dibacanya robban, robba ya, bukan robban, karena mat apa? Mat iwat. Wabil islami dinan, ya, wabi sayyidina, saya tambahkan wabi sayyidina karena biar pantas nyebut nama Nabi, ya. Jadi kalau di hadisnya teksnya wabi Muhammadi, kalau kita nggak pantas lah nyebut nama Nabi, masa pakai nama Muhammad. Makanya saya tambahkan wabi sayyidina untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana Ustaz? La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Ente kata Allah, jangan panggil nama Nabi dengan nama Muhammad. Jangan. Pelanggaran tuh kalau ada penceramah-penceramah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pelajaran kepada kita, jangan panggil nama Nabi dengan panggilan nama, tapi ya Rasulullah, ya Habiballah. Allah Subhanahu wa taala manggil nama Nabi Musa ya Musa, ya Yahya, ya Isa. Tapi kalau memanggil nama Rasulullah ya ya Rasulullah. Beda kalau Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Gimana ayatnya itu? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Muhammad juga nama Nabi Muhammad. Loh, kalau sekarang contoh ada orang Wisnu panggil Pak Muslihun, kira-kira bagaimana? Saya manggil Mas Do, Pin gitu. Gimana coba? Manggil Ustadz Gifari, Par, Ri. Lalu sekarang manggil nama Nabi Muhammad, kok tinggal panggilan Muhammad. Wabi sayyidina Muhammadi wa rasulah wabi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulan. Nih tiga ini aja nih. Barang siapa baca tiga kalimat tersebut setelah azan, kata Nabi, halat syafaati. Nabi mengatakan halat, ya, halat syafaati. Pasti dapat syafaatku pada hari kiamat. Tapi kalau pas saya ngaji kecil kok ditambahi Quran tapi ya? Iya. Nah, makanya nggak jadi masalah. Sama, aman. Yang banyak kan yang tambah wabil Qur'annya, Mas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah
wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dzalika nahya wa ala dzalika namut wa ala dzalika nub'as insyaallahu minal aminin. Yang belum hafal dihafalkan, yang sudah hafal ajarkan kepada yang belum hafal, biar nanti dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan atau menunjukkan kebaikan kepada orang dan dia mengerjakannya, maka orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi jangan sampai kita barang siapa yang tidak menyebarluaskan SMS ini nanti miskin 7 turunan. Bawahnya qolan Nabi lagi. Astagfirullah. Pemegang kunci Ka'bah telah bermimpi Rasulullah. Masya Allah. Berdusta atas nama Nabi, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan dalam neraka jahanam. Hari ini sekarang banyak penceramah, banyak ustadz, bukan ustadz lah ya, oknum lah. Ya. Oknum aja, jangan ustadz. Ya, banyak oknum penceramah, oknum ustadz, biar dia didengar, biar dikatakan, ilmunya keren ya. Akhirnya dia mengarang sesuatu atas nama Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tetapi itu bukan dariku dan dia mengatakannya dariku, maka Allah menyiapkan tempatnya neraka jahanam. An-nadzafatu minal iman itu hadis bukan? Awas bilang an-nadzafatu minal iman. Hadis an-nadzafatu minal iman. Bukan itu. Man jada wajahnya itu hadis bukan? Bukan. Yang hadis itu at-thaharatu syatrul iman. Kebersihan, suci itu termasuk bagian dari iman. Itu bukan an-nadzafatu minal iman, itu hadis. Wah, jangan, hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita bicara tentang Rasulullah, hati-hati. Maka diamalkan ini. Barang-barang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang aja tanpa harus diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Cukup. Nah, cukup. Kalau mau tambahkan silakan tambahkan, tapi dalam hadis konteks matannya, barang siapa yang mengucapkan doa 3 kalimat ini setelah azan, halat lahu syafaati, maka wajib syafaat kepada hari kiamat. Yang pengen dapat syafaat Nabi siapa? Angkat tangan. Nah, ini nih. Hafal nggak? Ya, Bang Mama hafal. Dihafalkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kalau kita senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Allah akan berikan ketenangan dalam hidup kita. Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Para sahabat rata-rata orang-orang yang hidupnya sehari makan sehari tidak, tetapi dalam cerita tidak pernah mengeluh. Para sahabat tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka rela mengorbankan kesenangan mereka, meninggalkan kekayaan mereka demi cinta, demi hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berikan anak aku ini yang umur masih bayi, masih umur 2 tahun. Kata Nabi, buat apa? Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami sudah menyedekahkan hartanya. Orang-orang yang punya harta sudah menyedekahkan hartanya. Saya nggak punya apa-apa, yang saya punya hanya anak yang baru umur 2 tahun ini. Ya Rasulullah, bawalah anak ini, kalau seumpama nanti ada anak panah yang hampir melukai tuan, maka tahanlah dengan anak saya ini. Rela mengorbankan kecintaannya demi mendapatkan senangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatuba liman kana ta'zimuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntunglah orang yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai puncak maksud tujuan
hidupnya. Nah, di antara amalannya Nabi adalah suka memberi. Orang itu kenapa dia nggak suka memberi? Karena nggak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah." Paling sedikit buat umat ini, buat ngaji Plo, kalau bersedekah 10.000, maka dibalas diganti dengan 10 kali lipat. Itu yang terhitung. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Kenikmatannya, keuntungannya tidak ternilai, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW beliau bersabda, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Tidaklah seumpama Mas Ridho mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau dilihat, kalau mau dihitung kepada perkara yang lebih sedikit, maka 30 kebaikan. Itu kalau dibaca di luar Ramadan. Kalau dibaca di dalam bulan Ramadan, maka dilipat gandakan dalam kitab Matjarul Robeh sampai 700.000 kali lipat. Berarti kalau kita baca alif lam mim berapa? Berarti 200 enggak dong, 7. Ya, 3 kali 30 kali 700 berarti berapa? 21 juta. 21 juta. Ya. 2.100.000. Kalau dibacanya dalam sholat tambah lagi 700 juta lagi. Kalau dibacanya pas lagi dalam keadaan wudhu, tengah malam, di sholat sunnah, maka tambah lagi kebaikan yang dia dapat. Maka kalau dibacanya pas lagi di Masjidil Haram, ditambah lagi berapa sih Masjidil Haram itu? 100.000. Kalau di Masjidil Haram itu di bulan Ramadan, kan dihitung fardu pahalanya. Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi di antara amalannya Rasulullah SAW adalah senang memberi, senang bersedekah. Awal-awal ketika ayat perintah sedekah turun itu, Nabi itu sampai pinjam-pinjam uang buat sedekah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tegur Rasulullah SAW, jangan begitu Muhammad. Tapi walaupun sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis dikatakan, ketika di pagi hari malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya Allah, ampuni dan tambahkan hartanya orang yang bersedekah di pagi hari." Makanya ada gerakan sedekah subuh. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari diriwayatkan dalam fadilah sedekah, beliau mengatakan sedekah yang paling utama dikerjakan sebelum sholat subuh berlangsung. Jadi sebelum sholat subuh kita harus sedekah, bukan setelah sholat subuh. Kata pengarang Fathul Bari yang menyerahkan kitabnya Imam Bukhari itu ada dalam fadilah sedekah itu. Nanti kalau teman-teman istiqomah baca fadilah sedekah tuh banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dengan bersedekah itu. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Istangzilur rizqa bis shadaqat." Cara cepat untuk mendatangkan rezeki adalah dengan sedekah. Gimana sih Rasulullah? Malah sedekah mendatangkan rezeki? Datang rezeki banget itu. Asal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang berani meminjamkan hartanya untuk aku, pinjam, Allah pinjam. Kira-kira kalau Allah pinjam tuh dibalikin apa enggak sih? Kalau yang minjamnya manusia dibalikin enggak, Mas? Enggak tahu ya. Banyak enggaknya. Ujung-ujungnya Mas Ridho, mohon maaf ya nggak bisa bayar. Ya lunas saya. Lunas saya. Allahu Akbar. Tapi kalau yang minjamnya Allah pasti dibalikin. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, ketika Allah pinjam Allah akan gantikan yang lebih. Nah, ketika Allah yang menggantikan lebih bukan riba. Kalau sama manusia jadinya riba. Mas Arifin, aku minjam utang 1 juta. Nanti 1 bulan, akhir bulan, awal Januari, ya tanggal 1 Januari aku ganti 1.100.000 riba. Riba namanya. Tapi kalau nggak ada kata-kata bahasa seperti itu, Mas Arifin, aku minjam uang 100 juta.
Dibalikin nanti tanggal 1. Pas tanggal 1 dikasihnya nih, ini utangku 1 juta, ini ada uang 200.000. Ini buat apa? Hadiah, itu nggak jadi masalah. Riba itu yang penting akadnya doang di depan atau di belakang udah gitu. Ya, kalau ada embel-embel di depannya, ada penambahan di depannya, maka dinamakan riba. Ya, la'anallahu man akala riba. Allah melaknat orang yang memakan riba, wa muwakilahu, orang yang mewakilkannya, wa katibahu, orang yang menulisnya, wa syahidahu, orang yang menyaksikannya. Ustaz Gifari mau kemana? Nganterin Bang Alvin nih ke bank. Dengar dia, oh iya, itu saya neraka, Ustaz Gifari neraka, kemudian Bang Alvin juga neraka, yang nyatetnya juga neraka, yang ketemu kemana bro? Bang, oh iya aman, neraka juga itu. Allahu Akbar. Nah, ya insya Allah ya berusaha taubat dari riba. Hah? Ada asar emang syariah. Emang ada nggak ada bunganya? Nggak tahu, itulah belum dibahas ya. Insya Allah Mas ya. Cukup insya Allah Mas ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo kasih speakernya Ustaz. Apa Ustaz Gifari yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya silakan. Ya. Itu tuh. Ini dari apartemen Green Park View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatoni dari apartemen Green Park View di Kesambi. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Saya ini kan lagi menjalani bisnis online Ustaz. Itu bisnis online ini misalnya harga barang itu 1 juta Ustaz. Tapi kan banyak orang nggak punya duit, jadi kita kreditin, gimana itu Ustaz? Uangnya itu gimana? Tapi kan kita bilang dari awal, kredit maupun cash harganya sama. Tapi kita beli tidak dengan harga yang gitu. Misalnya begini Mas Ustaz, saya beli di online 1,5 juta, tapi kita bilang sama orang yang beli itu 2 juta gitu. Ya nggak apa-apa, udah ngambil keuntungan. Kalau keuntungan ya wajar. Kata Rasulullah, ambillah keuntungan seberapapun kamu dan keuntungan itu tidak dibataskan. Ya, mau 200 misalnya gini, harganya 1 juta mau dijual 10 juta juga nggak jadi masalah, nggak dosa juga, nggak dosa. Cuman kata Nabi, kalau terlalu banyak kurang keberkahannya, kata Nabi. Maka yang wajar-wajar aja. Kalau pengen dalam perdagangan kita mendapatkan keberkahan, karena harta yang paling berkah adalah harta dalam perdagangan. Ya ingat, kalau kita pengen hidup kita berkah, pengen mendapatkan harta berkah, maka usahakan kita berdagang. Caranya bagaimana? Cara berdagang Rasulullah. Rasulullah itu keuntungannya tidak terlalu tinggi. Kalaupun seandainya Abang Patoni mau mendapatkan keuntungan berapa puluh kali lipat, juga nggak jadi masalah. Itu. Terus? Nah, terus yang tadi tuh, kalau hukum kredit boleh sebagian ulama. Ya kan untuk saat ini Ustaz saya menjalani itu sejak Covid Ustaz kan. Jadi harga di online itu kan lebih murah Ustaz. Tapi kan teman-teman kita kan jarang punya uang segitu. Jadi kita kreditin 6 bulan, setahun, tapi di online tuh biasa harga 500.000 kita jual 1 juta, tapi berjalan 6 bulan, setahun. Cuma ada yang teman saya kena, oh ini namanya riba gitu. Makanya saya mau bertanya lebih akurat lagi Ustaz. Kredit sebagian ulama membolehkan, kecuali Imam Abu Hanifah. Hati-hati ya, karena untuk lebih hati-hati, sebagian ulama membolehkan asalkan tidak ada 2 akad dalam satu khiyar, dalam satu majelis. Contoh, nih gue beli handphone nih sama Mas Ridho, aku beli handphone sama Mas Ridho. Berapa Mas? 10 juta. Kalau dikreditin 12 juta. Nah ini yang nggak baik, yang nggak boleh. Ya udah saya ambil yang enggak, gini aja. Mas, ini saya beli handphone, ya jangan ditanya awal harganya, jangan tanya dulu, langsung aja. Kalau seandainya saya beli kredit berapa juta Mas? 12 juta, itu aja yang jadi akad. Yang masih ikhtilaful para ulama itu ada 2 akad dalam satu majlis. Kalau kayak kontan berapa, kalau kredit berapa. Nah, itu nggak boleh tuh kalau begitu. Jadi langsung aja. Kalau seumpama saya mau beli kontan tuh, kalau seumpama saya mau beli kredit 12 juta, ya udah saya ambil yang kredit. Nah, seperti itu. Sekarang itu malah kalau kredit itu lebih murah daripada kontan. Masa sih? Oh iya. Oh gitu ya? Karena keuntungan lebih banyak di kredit ya? Ya nggak apa-apa. Ada ulama yang membolehkan.
Ya, ada ulama dulu udah pernah saya bahas kan tentang kredit di sini, ya. Ya, silakan nanti cari YouTube-nya Ngaji Pelo tentang kredit, itu udah saya jelaskan. Dan boleh kredit, hukumnya boleh ya, sebagian ulama. Ya kita ambil ulama yang membolehkan, karena ada ulama yang membolehkan, kita ambil itu. Seperti itu. Dan yang nggak boleh itu membeli barang yang kita nggak tahu barangnya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Contoh, Mas Ridho beli sama Ustadz Gifari mangga, tapi belum ada bentuk manggahnya, nggak kelihatan. Nah itu fasid tuh, penjual belinya haram, nggak boleh. Sebenarnya kalau kita mau kepada ranah hukum fikih, belinya Mamas tuh udah nggak sah juga. Akad jual belinya Mamas beli es krim ke warung Madura, itu udah nggak boleh juga sebenarnya. Nah cuman karena untuk memudahkan, ya masa harus pakai saya jual saya beli, ya kan? Nah, itu ada kaidah usul fikih, nggak jadi masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Yang penting intinya kredit boleh. Nah seperti itu. Itu aja kasih pertanyaan saya. Tapi satu lagi, Ya. Ini yang kebetulan juga ada teman kita pengajiannya ustadznya berbeda-beda. Yang Pak Ustadz bahas saat ini masalah kita kan punya keluarga, terus tempat kita yang kecil gitu. Berarti kalau persentuhan itu menurut Pak Ustadz tadi nggak batal ya? Kita kan sudah berwudu ini, kita kan mau ke masjid, tapi istri kita baru pulang kerja gitu. Tapi ada teman saya bilang nggak apa-apa salaman, nggak batal kok, kata teman. Batal. Ya, jadi istri itu mahram sebab pernikahan dan dia adalah wanita ajnabiyah. Apa itu wanita ajnabiyah? Wanita yang halal dinikahi. Ya, kalau bukan mahram, kalau mahram adalah wanita yang tidak halal dinikahi seperti adik kita. Itu dalam Al-Qur'an tuh surat apa Ustaz? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Maka yang tadinya haram jadi halal. Tapi dalam urusan ibadah seperti wudhu, kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat itu batal wudhunya. Kenapa? Lamastumun nisa di sini walaupun bersentuhan kulit maka tetap batal. Paham ya? Ah itu kata para ulama. Saya pernah belajar itu dalam kitab Masyaqatul Masobih. Nabi cium kening istri-istrinya karena ada penghalang, ada satir, ada hijab. Nah nanti buat teman-teman kita nih mau umroh nih tanggal 11 insya Allah, maka kita talfik berpindah mazhab untuk haram seperti kayak istri kita itu nggak batal. Kalau kita kepada siapa kita bermazhab? Imam Syafi'i. Maka walaupun nggak kesentuhnya hanya sedikit dan tidak sengaja tetap batal wudhunya. Apalagi sampai ciuman, apalagi sampai berjima. Allahu a'lam. Ada lagi nggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai hidup selalu susah ini ya. Yang udah Ustaz tadi sampaikan itu mengenai mengenai urusan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bila yang Ustaz tadi katakan itu, bila Allah selalu ada di dalam hati kita, maka urusan kita itu akan Allah mudahkan. Nah, bagaimana gitu Ustaz? Bila kita cara agar kita bisa selalu menempatkan Allah dalam hati kita, bagaimana cara kita bisa mengistiqomahkan agar Allah selalu ada di dalam hati kita dan selalu Allah itu ada dalam sisi kita gitu. Biar kita karena kan kita kadang merasakan adanya Allah dalam hati kita bisa merasakan juga Allah memudahkan dan melancarkan urusan dan kegiatan kita. Tetapi kadang tuh kita merasakan juga kadang kita merasakan susah juga Ustaz. Kita merasakan adil. Iya, kita merasakan susah juga Ustaz. Nah, makanya itu mau bertanya gitu, bagaimana cara kita bisa mengistiqomahkan atau bisa selalu mendapatkan Allah dalam sisi dan hati kita Ustaz? Terima kasih. Pertama berdoa. Ya. Jadi kekuatan segala sesuatu itu harus kita peroleh dengan doa. Nabi mengajarkan berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu penting banget itu. Karena
Iman kita ini iman suasana. Kalau suasananya baik, iman kita baik. Coba deh, kalau lagi keluar 3 hari, dunia tuh kayak nggak ada. Males kita mikirin dunia. Tapi kalau udah pulang, pusing lagi sama dunia. Lagi keluar 3 hari tuh bisa nangis. Walaupun bercanda masih doa tuh, jahilnya bukan main lagi keluar 3, tapi paling kenceng nangisnya kalau lagi doa. Kenapa? Ya karena suasana. Penting tuh ya, karena Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Jadi teman itu apa? Jadi suasana kita, iman kita itu tergantung kepada siapa kita berkawan. Jadi intinya adalah kenapa hari ini kita kadang-kadang masih nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ke iman kita mungkin masih rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Aku tuh paling nggak suka dengan iman yang dicampur adukan dengan perkara yang lain. Kita tuh kadang-kadang masih mikir kayak janji Nabi betul apa enggak sih? Masa iya sih masih ada begitunya? Nggak yakin dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita yakin dengan janji Nabi atau janji Allah, di situ ada pertolongan Allah. Yakin mengamalkan janji Nabi, janji Rasulullah, janji Allah, maka ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi aja doa sama kumpulnya sama orang-orang soleh aja. Nah di sini kalau Bang Bonansa setiap Selasa malam Rabu nggak ada kegiatan, hadir di sini. Ya. Kalau nanti nggak ada kegiatan lagi, setiap bulan ada kita itikaf. Kita, ya kan, apalagi kita yang imannya bukan lagi naik turun. Iman kita ini bukan lagi, tapi keluar masuk. Nabi mengatakan sayati 'alan nas zamanun yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Akan datang kepada umatku satu kalangan, satu masa, pagi beriman, tiba-tiba sore. Wallahu a'lam, seperti itu. Wah iya, ada lagi? Cukup tak? Ini nanti titipkan aja nanti pas pulang. Buat mama yang. Nanti titipkan ini. Ya. Cukupnya insya Allah ya. Itu ada yang mau tanya. Ahlianya Ustadz Abdurrahman. Abdurrahman Wahid. Mik. Mik mana mik? Ibu-ibu kalau bertanya tuh berarti luar biasa. Assalamualaikum. Mimpi ketemu Rasulullah gitu, kayak begitu. Itu cara buat ngebedain benar atau enggaknya itu gimana, Ustaz? Karena kan dia udah pakai nama Rasulullah. Dan itu aja, terima kasih, Ustaz. Pertama, yang berjumpa dengan Nabi belum tentu orang itu baik. Ya. Ada orang dalam riwayat dikatakan ada orang berjumpa sama Nabi dalam keadaan marah, dia marah dan dia dipenggal pagi-paginya gitu. Tapi kalau dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, pasti itu Rasulullah. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dalam itu aku. Ya, jadi kita kalau mimpi, kalau misalnya Mas Ridho nih malam ini jumpa sama Rasulullah, amin. Ada perkumpulan nih, ada yang bilang itu Rasulullah, itu pasti Rasulullah, atau enggak langsung mengatakan aku adalah Nabi, itu pasti Nabi, nggak mungkin enggak, ya. Dan itu karena Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menyerupai wajahku, setan nggak bisa. Saking mulianya Rasulullah nggak bisa diserupai oleh makhluk apapun, ya, nggak bisa diserupai oleh makhluk apapun. Jadi kalau ada orang yang mengaku mimpi Nabi, ya kita benarkan, nggak boleh kita bohong lu. Makanya kenapa dalam bab mimpi itu dalam Bukhari ada tahu babur ru'yah, bab tentang mimpi. Jadi mimpi itu termasuk bagian dari nur Islam. Ya, nur Islam itu termasuk bagiannya adalah mimpi. Makanya sama seorang, semalam gue mimpi lu baik, tahu nggak? Padahal nggak mimpi, itu dosa besar gitu. Dosa besar kayak gitu, itu orang paling masya Allah paling jahil itu. Jadi kalau ada orang yang datang nih ke Mbak, aku mimpi Rasulullah, la tukadzibuhum wa tusaddiquhum. Jangan dibohongkan juga. Wah, yang benar loh. Nah, jangan. Ya udah. Oh, ya semoga dia benar. Kalau dia berdusta, dia lebih parah lagi. Apalagi menceritakan kebohongan tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi nggak, kalau ada yang mimpi ya udah. Makanya kalau ada yang mimpi Nabi, nggak usah diceritakan kecuali sama orang soleh. Jangankan yang mimpi yang mimpi baik, buruk pun nggak boleh ceritakan. Boleh menceritakan mimpi kepada para ulama. Kalau misalnya gini, jadi mimpi itu kata Ibnu Sirin, ya,
ahli mimpi, kalau dia menceritakan kepada seseorang dan seseorang tadi mengucapkan misalnya gini, aku mimpi nih ketemu sama misalnya dapat uang gitu, dapat uang banyak, dan saya cerita ke Bang Mas Ridho, Mas, aku mimpi loh dapat uang banyak, miskin loh. Nah itu yang pertama, takwil yang dibenarkan adalah yang pertama kali dia ucapkan. Jadi makanya kalau mimpi, baik itu baik ataupun buruk, jangan menceritakan kepada siapapun, kecuali memang orang-orang yang betul kalian, yang betul-betul kita ketahui kalau dia alim, dia soheh, dia bisa menjaga semuanya. Kalau dia mengatakan bagus tuh mimpinya, berarti insya Allah kebaikan. Jadi seperti itu Mbak, insya Allah ya. Mimpi baik, mimpi buruk, ceritanya kepada orang yang tepat. Jangan cerita sama orang teman nongkrongnya lagi mabuk dia cerita, jangan. Apalagi mimpi di sini, baik yang online ataupun yang bukan online, adakan khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Kalau ada cacat boleh dibalikin. Di bonbon yang ada tuh tidak menerima apa? Yang tidak bisa dikembali, barang yang sudah dibeli sudah tidak bisa, itu salah tuh. Itu zalim, nggak sah dalam hukum Islam itu. Kalau seandainya kita online, ya udah. Boleh dikembalikan kalau ada cacat. Insya Allah ya. Ya ada syarat-syaratnya penting itu. Oh di videoin, betul itu kan. Jadi pas lagi lagi ngebuka itu, lagi unboxing itu lihat nih. Oh ini ada cacatnya nih ternyata. Boleh nggak dibalikin? Boleh seperti itu. Allah alam. Kalau yakin nggak jadi masalah. Cukup ya Insya Allah ya. Satu lagi katanya Mas. Ya ini mantap nih. Mana mic-nya? Ini orang baru ya. Siapa namanya? Oh, Lukman. Oh, Sukman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya teman tentang dari mazhab ya Ustaz. Apa? Mazhab. Baik, mazhab. Iya, jadi kepikiran aja berapa kali ikut kajian mazhab yang berbeda-beda. Saya bertanya, sebenarnya kita menempatkan mazhab itu seperti apa gitu, apakah rigid misalnya kita Syafi'i atau sebenarnya dia fleksibel? Karena ada kasus begini, saya pernah sholat di satu negara yang bermazhab Hanafi, tapi imam saya ini berasal dari negara yang mazhabnya Maliki dan saya Syafi'i gitu. Nah ini posisinya gimana? Kalau yang kedua tuh saya pernah ikut juga kajian waktu itu pengusaha online juga ya. Jadi kalau setahu saya ini mau diluruskan kalau salah, kalau mazhab Syafi'i itu kan sebenarnya dalam jual beli itu barangnya harus jelas dan ada ya. Nah sedangkan online itu kan hanya gambar. Saya pernah tanya itu, terus itu gimana penjelasannya? Ya itu kalau nggak salah penjelasan pakai mazhab Imam Abu Hanifah ya, dia lebih cenderung cair ya kalau Ibnu Hanifah Abu Hanifah gitu. Jadi saya jadi kepikiran dari pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya mazhab ini, cara kita menjalankan mazhab-mazhab ini apakah rigid gitu? Karena misalnya kita mengikuti Syafi'i, atau sebenarnya dia sangat fleksibel sesuai dengan misalnya sangat tergantung pada situasi yang sebenarnya bisa berubah gitu. Itu aja sih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam urusan sholat kita ikut Syafi'i, lebih afdol, misalnya lebih ada keringanan-keringanan. Nah, jadi untuk mazhab itu kita harus betul-betul itkon. Jadi harus betul-betul punya keyakinan, nggak boleh berpindah-pindah. Ya, nggak boleh berpindah-pindah. Kalau saya juga waktu itu tinggal di negara, waktu itu saya belajar di Pakistan, yang negara itu semuanya mazhabnya Imam Abu Hanifah. Banyak juga teman-teman kita dari kalangan kayak Maroko kan, karena semuanya sudah ada tuntunan dan pedomannya. Yang nggak boleh itu kita mencampur adukan beberapa imam mazhab kita, kayak misalnya yang tadi masalah sholat kita mengikut A, nanti masalah tawaf. Nah beda nanti ketika nanti ada uzur seperti di Mekah, ya ada uzur seperti di Mekah, kita dalam nanti nggak kelar-kelar tawafnya, nggak kelar-kelar gitu, seperti itu Bang. Jadi tetap kita harus berpegang teguh dengan mazhab kita. Nah kita ini Syafi'i nggak boleh pindah-pindah. Dalam bermazhab kita Syafi'i, dalam berakidah kita harus mengikuti salah satu dari dua imam, Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi.
Dalam bertasawuf kita wajib mengikuti Abul Hasan Asyadili dengan Imam Ghazali. Nggak boleh pindah-pindah. Nah kalau seumpama di Indonesia kok ada orang yang bermazhab Imam Ahmad ibn Hambal, maka dia harus mengikuti semua pendapat ibadahnya Imam Ahmad bin Hambal, baik dari hukum ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, ubudiyahnya, akhlaknya. Jadi jangan dicampur adukan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kita di sini pokoknya Syafi'i, nggak boleh pindah-pindah. Ya kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, ini ada titipan doa supaya anaknya baru disunat biar menjadi anak yang baik, Muhammad Abil Al-Fattah bin Royani. Dan kita doakan buat Mamas Devian, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sakit mamasnya, yang diangkat derajatnya orang tuanya. Enak kan jadi orang tuanya, asal orang tuanya sabar. Ya Mi ya, sabar Mi ya. Ngurusin anak yang sakit harus sabar, orang tuanya masih harus sabar juga. Ala hadihin Ibarakati Sayyidina Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kalau ada berita-berita nanti akhir tahun akan datang bencana, jangan percaya, karena ada 5 perkara yang kita nggak tahu. Wah, yang penting mengikuti orang-orang kafir merayakannya. Usahakan bagi teman-teman di rumah aja zikir, paling nggak tidur. Gus Baha sering sampaikan, tidur kita tuh kalau menghindar dari maksiat itu malah lebih baik, malah menjadi fardu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi luqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bir raghaib wa husnul khawatim wa yasasal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma jal hafidhan lana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil qubur, wa zawajana wa lahum ala sirat, wa amalana wa lahum yawmal faza'il akbar. Hasbunallahu liman hammana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman khada'ana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman makara bina, hasbunallahu min jami khalqih, hasbunallahu wa seluruh alam ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah, dosa teman-teman kami yang ada di sini ya Allah, yang hadir maupun yang tidak hadir ya Allah, jaga mereka semua ya Allah, jaga iman-iman kami semua ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga iman anak-anak kami ya Allah, jaga iman istri kami ya Allah, jaga iman suami kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami bersimpuh pada malam hari ini Allah kepada Engkau ya Allah dengan membawa dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Ampuni segala kemaksiatan kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, mata kami penuh maksiat ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mata kami ini penuh maksiat ya Allah, walaupun hati kami ini maksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hilangkan kemaksiatan dari dalam hati kami, dari dalam pikiran kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman kami yang hadir di sini ya Allah pada malam hari yang mulia ini ya Allah. Jaga iman kami nanti ya Allah, jaga iman kami hari ini dan seterusnya ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan mengucapkan la. Ya Allah, tolonglah kami dunia kami ya Allah, tolonglah akhirat kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada fitnah terbesar yang di dunia ini ya Allah kecuali bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Tidak ada fitnah terbesar nanti di akhirat kecuali Engkau azab ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur ya Allah.
amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan iman dan akhlak kami ya Allah, sempurnakan iman dan amal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangi kami ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi para sahabat. Ya Allah, sayangi umat seluruh alamin ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya para sahabat. Ya Allah, jadikan perjuangkan agama Nabi-Mu ya Allah, yang perjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami masih banyak main-main dalam usaha agama-Mu ya Allah, masih banyak tertawa ya Allah, masih tidak sungguh-sungguh ya Allah. Para sahabat mati-matian mengorbankan kesenangannya demi mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, para sahabat mati-matian mengorbankan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, ijma' bainana ya Allah, ijma' bainana ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami masih maksiat ya Allah, mata kami nggak pantas memandang wajahnya, telinga kami tidak pantas mendengar sabda-sabdanya. Jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami butuh dengan syafaatnya ya Rasul. Isfa' lana fi hadzal makan. Syafaati kami ya Allah di tempat ini ya Allah. Isfa' lana fi ikhwanina fi muslimin ya Allah. Fi hadzal majma'. Gak ada apa-apanya dengan pengorbanan para sahabat. Para sahabat ya Allah, Engkau tolong mereka karena yakin dan sempurna kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah, rindu dengan guru-guru kami. Ya Allah, berikan keberkahan Rasulullah kepada kami. Berikan nurnya Rasulullah kepada kami di tempat ini ya Allah. Berikan nurnya Rasulullah di tempat. Ya Allah, setiap Selasa malam Rabu kami mengaji di sini ya Allah, terimalah ya Allah. Berikan kebaikan ke dalam hati kami, ke orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berapa banyak kemaksiatan yang kami lakukan hari ini, pada malam ini, agar kami mendapatkan syafaat-Mu di hadapan Tuhan kami, di hadapan Tuhan-Mu Rabbul Izzah. Ya Allah, tetesan air mata yang keluar dari mata kami, terima ya Allah. Walaupun hanya satu tetesan ini, ijma'lana bainana wa bainan nabiyina. Ya Allah, kumpulkan kami dengannya. Ijma' bainana wa bainas sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati ashabi Rasulillah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di mana? Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Kami nggak pantas berada di kumpulan mereka, tapi kami merasa kami ya Allah. Ya Allah, kami nggak pantas masuk surgamu ya Allah, tapi kami nggak kuat masuk nerakamu ya Allah, karena begitu panas. Kami belum pernah tahu api neraka, tapi kami tahu dari Nabi-Mu ya Allah. Kami belum pernah merasakan surga, tapi tahu kami dari Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu pernah bersabda ya Allah, ya Allah, bahkan kami pernah marah kepadanya ya Allah. Jangan Kau azab kami karena durhaka kami kepada ibu kami ya Allah. Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kami nggak mau tidak dapat syafaat Nabi karena orang tua kami nggak rela kepada kami. Ya Allah, berikanlah ridha-Mu dengan sebab ridhonya orang tua kami. Jangan Kau berikan murka-Mu, ya Allah, terutama ibu kami ya Allah. Susah payah mengandung kami 9 bulan 10 hari. Capeknya, dia tidak bisa tidur. Balas dengan jannah-Mu ya Allah. Balas dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, teriakannya ya Allah ketika melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, itu adalah teriakan rahmat-Mu ya Allah. Jangan gantikan dengan rahmat-Mu. Kumpulkan juga orang tua kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kedua orang tua kami. Istiqomahkan mereka ya Allah. Bimbing mereka kepada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, tangisan kami umat ini sedang rusak imannya ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah.
Jangan kau matikan kami dalam keadaan kami murtad ya Allah. Kami nggak tahu akhir hayat kami seperti apa. Kami nggak mau iman kami hilang. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami nggak bisa mengandalkan amal kami, nggak bisa mengandalkan kebaikan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, masukkan pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau cabut iman kami dari hati. Jangan kau cabut ya Allah. Ya Allah, kami nggak mau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengaku beriman tetapi hatinya murtad kepada Nabi-Mu ya Allah. Hari ini iman kami ya Allah kadang-kadang masih gak percaya kepada janji Nabi-Mu ya Allah. Masih baik-baik. Sehingga kami masih ingat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah pengorbanan ayah kami ya Allah. Siang dan malam dia bekerja ya Allah. Sampai kurang mendidik kami ya Allah. Tapi tidak luput Allah. Pandanglah mereka dengan tetesan air mata kami ya Allah. Selamatkan mereka dalam kubur ya Allah. Kami gak tahu orang tua kami bagaimana keadaan sekarang di kubur ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah amal-amal kami kepada kedua orang tua kami. Sampaikanlah ngaji kami kepada kedua orang tua kami dalam kubur ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah sejauh mata memandang dengan pandangan akhirat ya Allah. Jumpakan Rasulullah kepadanya malam ini ya Allah. Kami yakin hari ini Rasulullah datang di majelis ini karena kami bersalawat kepadanya. Ya Allah, ya Allah, kami banyak dosa kepada kedua orang tua kami. Kami banyak dosa kepada Rasulullah. Ya Allah, kami menyebut namanya dengan panggilan yang tidak adab. Bahkan kami pernah menggibahi orang tua kami ya Allah. Kami tidak senang dengan orang tua kami ya Allah. Kami marah kepadanya ya Allah. Gak pantas. Gak pantas kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, titip salam rindu buat guru kami ya Allah. Titip salam rindu untuk Ki Uzairon Allah. Titip salam rindu buat Ki Mahmud ya Allah. Ya Allah, dulu kali pernah minum khamar, berzina ya Allah. Ampuni dosa zina kami ya Allah. Kami benci dengan zina ya Allah. Kami minum khamar ya Allah. Kami benci dengan khamar ya Allah. Kami pernah mencuri, kami benci dengan mencuri ya Allah. Kami ada hasad dalam hati ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami dari minum khamar ya Allah. Titip salam rindu untuk Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau gak jumpakan kami pada malam ini dengan Nabi-Mu ya Allah, paling tidak jumpakan kami nanti di kubur ya Allah. Rasulullah pernah bersabda, telaga Kausarku luas sejarak 1 bulan perjalanan. Gelasnya banyak, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Ya Allah, berikan kami syafaat, anugerah untuk bisa meminum telaga Kausar Nabi-Mu ya Allah. Yang Nabi mengatakan, ada semua badah tidak akan haus lama-lamanya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, perhatikan wajah kami yang penuh dosa ini ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, sebentar lagi kami ingin bertemu denganmu ya Allah. Bersilaturahim ke tempatmu ya Allah yang mulia ya Rasulullah. Maka terimalah nanti amal-amal kami. Kami ingin mengadukan semua curhatan kami kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah sampai nanti berangkat umroh ya Allah. Terimalah umroh teman-teman kami yang sekarang sedang berangkat ya Allah. Terimalah umroh teman kami nanti yang nanti akan berangkat ya Allah. Dan terimalah umroh seluruh umat Islam yang sedang melaksanakan umroh ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa berziarah ke Baitul Haram ala sunnat nabina. Ya Allah, hidupkan kami, tegakkan kami di atas sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, tegakkan sunnah Nabi-Mu di atas kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami, rizki yang halal, agar kami bisa memberikan nafkah kepada anak-anak kami dan istri kami ya Allah.
Biar mereka menjadi orang-orang yang soleh. Ya Allah, ampuni dosa kami karena kami telah mencari rezeki yang tidak halal. Kami berbohong dalam berdagang. Kami berbohong dalam bermuamalah. Itu rezeki. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dengan semua kemaksiatan kami, anak kami tidak menjadi hafal Quran, anak kami tidak menjadi orang-orang yang soleh. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuqliful mi'ad. Ya Allah, Engkau berjanji siapa yang meminta kepadamu pasti Engkau berikan hati kami ya Allah. Ya Allah, jagalah pergerakan kami ya Allah, amal-amal kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Mohon maaf lahir batin, nanti malam 1 Januari nggak usah bikin amal yang macam-macam kecuali yang mendekatkan diri kepada Allah. Jaga iman ya insya Allah ya. Jangan sampai terjerumus kepada kekafiran. Nauzubillah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.